Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfan Bedawi, NPM 219100420050 dari kelas Pendidikan Ekonomi 2019B. Di sini saya ingin memaparkan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori ekonomi makro menengah. Langsung saja, definisi teori preferensi likuiditas. Teori referensi likuiditas adalah model yang menyarankan bahwa investor harus meminta tingkat bunga atau premi yang lebih tinggi pada sekuritas dengan jangka waktu yang panjang yang membawa risiko lebih besar. Karena semua faktor lain dianggap sama, investor lebih memilih uang tunai atau uang kepemilikan yang sangat liquid lainnya. Uang tunai umumnya diterima sebagai aset paling liquid. Terus Keynes memperkenalkan teori preferensi likuiditas dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Keynes menjelaskan teori dalam 3 motif yang menentukan permintaan likuiditas. Yang pertama, the transaksi motif menyatakan bahwa individu memiliki preferensi untuk likuiditas agar menjamin memiliki uang tunai yang cukup di tangan untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Dengan kata lain, pemangku kepentingan memiliki permintaan likuiditas yang tinggi untuk menutupi kewajiban jangka pendek mereka seperti membeli bahan makanan dan membayar sewa atau hipotek. Biaya hidup yang lebih tinggi berarti permintaan uang tunai atau likuiditas yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut. Kemudian yang kedua, motif hati-hatian berkaitan dengan preferensi individu untuk tambahan likuiditas jika timbul masalah atau biaya tak terduga yang membutuhkan pengeluaran kas yang besar. Peristiwa ini termasuk biaya tak terduga seperti perbaikan rumah atau mobil. Kemudian yang ketiga, pemangku kepentingan mungkin juga memiliki motif spekulatif. Ketika suku bunga rendah, permintaan uang tunai tinggi dan mereka mungkin lebih suka memegang aset sampai suku bunga naik. Motif spekulatif mengacu pada keengganan investor untuk mengikat modal investasi karena takut kehilangan peluang yang lebih baik di masa depan. Kemudian teori preferensi likuiditas. Nah, jika M menyatakan jumlah uang beredar dan P menyatakan tingkat harga, maka M per P adalah penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran keseimbangan uang real yang tetap. Kemudian definisi permintaan agregat. Nah, definisi permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian baik dari dalam maupun dari luar negeri. Faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berslop negatif adalah yang pertama, efek kelayakan biaya yang digunakan oleh produsen tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Nah, keduanya memiliki suatu hubungan yang positif atau yakni kekayaan mengacu pada pemegang uang, saham, obligasi, rumah serta aset fisik lain. Kekayaan yang dimiliki dipengaruhi oleh tingkat harga. Yang kedua, dampak harga bunga. Dampak harga bunga, efek dampak harga bunga. Efek harga bunga ditunjukkan karena perubahan tingkat harga mempengaruhi harga bunga. Efek ini mempengaruhi produksi dan investasi. Dan yang ketiga, efek pembelian asing atau ekspor dan impor. Nah, jumlah ekspor dan impor dalam suatu ekonomi tergantung pada harga domestik dan asing. Kurva permintaan agregat demand curve adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Kemudian model permintaan agregat. Nah, menurut Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat geser dalam jangka pendek. Ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat
mengarah pada perubahan pendapatan nasional. Nah, permintaan agregat terdiri dari permintaan agregat terdiri dari 4 sektor utama, yakni konsumsi rumah tangga, investor bisnis, kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian eksponeto. Nah, pendekatan dari jumlah uang terhadap permintaan agregat. Dari jumlah uang menghubungkan jumlah uang M dengan jumlah pengeluaran nominal atas barang dan jasa P X Y, di mana P adalah tingkat harga dan Y adalah output real agregat, atau secara ekuivalen adalah pendapatan real agregat. Faktor yang menurunkan kurva permintaan agregat. Kita juga dapat menurunkan kurva permintaan agregat dengan melihat 4 komponen, yaitu 1. Pengeluaran konsumen, consumer expenditure, yaitu jumlah permintaan akan barang dan jasa konsumen. Kemudian yang kedua, pengeluaran investasi yang direncanakan, planned investment spending, yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lain yang baru, ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Kemudian yang ketiga, pengeluaran pemerintah, government spending, yaitu pengeluaran oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa. Yang keempat, ekspor bersih atau net export, yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik sama dengan ekspor dikurangi impor. Maka persamaan agregat dapat diperoleh di mana C sama dengan pengeluaran konsumen I pengeluaran sama dengan pengeluaran investasi, juga I sama dengan pengeluaran pemerintah, NX sama dengan ekspor bersih. Nah, faktor-faktor yang menggeser kurva permintaan agregat. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yakni berupa barang pengganti, barang pelengkap atau barang netral. Kemudian yang ketiga, pendapatan para konsumen yang berdampak terhadap permintaan pada barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Kemudian distribusi pendapatan. Kemudian juga ada cita rasa atau selera masyarakat. Terus selanjutnya ada jumlah penduduk, terus kebijakan ekonomi pemerintah, kemudian yang terakhir harapan tentang masa depan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menggeser kurva permintaan agregat. Nah, selanjutnya saya seperti yang sudah ditugaskan membuat pertanyaan sendiri, kemudian dijawab sendiri dari PPT yang sudah dipaparkan. Nah, pertanyaan yang pertama, faktor apa saja yang dapat menggeser kurva permintaan agregat? Nah, seperti yang sudah dijelaskan barusan, faktor yang menggeser kurva permintaan agregat yaitu harga barang itu sendiri. Nah, harga itu bisa menggeser menggeser permintaan. Kemudian harga barang lain, yakni berupa barang pengganti, barang pelengkap, barang netral. Kemudian pendapatan para konsumen yang berdampak permintaan pada barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Kemudian distribusi pendapatan. Terus ada cita rasa atau selera masyarakat. Jadi kan selera itu berubah-ubah. Jadi memang bisa mempengaruhi kurva permintaan. Kemudian jumlah penduduk, juga jumlah kuantitas penduduk juga berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan. Terus kebijakan ekonomi pemerintah, jelas seperti perekonomian, kebijakan pemerintah sangat berdampak terhadap kurva permintaan. Terus harapan tentang masa depan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menggeser kurva permintaan agregat. Kemudian jelaskan faktor yang menurunkan kurva permintaan agregat. Seperti yang sudah dijelaskan, ada 4 faktor. Yang pertama pengeluaran konsumen, yang kedua pengeluaran investasi yang direncanakan, kemudian yang ketiga pengeluaran pemerintah, yang keempat ekspor bersih.
itu adalah faktor yang menurunkan kurva permintaan agregat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu model permintaan agregat? Nah, model permintaan agregat adalah sebuah model yang menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional, atau kalau dirumuskan itu Y. Terus yang pertanyaan terakhir, di dalam permintaan ada 4 sektor utama. Sebutkan dan jelaskan 4 sektor utama tersebut. Nah, jadi 4 sektor tersebut yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian investasi bisnis, terus yang ketiga pengeluaran pemerintah, yang keempat ekspor neto. Jadi ini adalah 4 sektor utama dalam permintaan agregat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.